Ya puji Tuhan, hari ini kita belajar ya satu kebenaran firman Tuhan tentang kuasa doa. Ya, ini penting karena saya perhatikan belakangan ini banyak ya menyepelekan ya, dengan doa. Ya. Doa kita mungkin sulit terjawab, doa kita mungkin ada banyak penghambat. Nah itu kita perlu harus ya, mengkoreksi diri kita supaya kita jangan sampai sama Tuhan itu asal-asal. Belajar sama Tuhan itu hidup benar, hidup sungguh-sungguh, bukan seenaknya. Ya. Kita mau doa kita gampang dijawab, tapi perbuatan kita ngawur-ngawur. Ya bagaimana? Tidak bisa begitu, harus seimbang. Karena kalau tidak ada doa yang gampang dijawab itu adalah doa yang istilahnya orang itu berkenan kepada Tuhan. Samanya kalau kita menghadap raja, kalau kita tidak berkenan di hadapan raja, mau didengar? Ya enggak lah. Ya. Apalagi Allah. Jangan kita tuh selalu saja pakai satu teori. Itu saya bilang teori ya. Dikit-dikit Allah itu kan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu usah diajar itu Pak. Itu salah satu sifat Allah. Tapi Allah juga tidak suka kalau kita hidup seenak-enaknya ngawur-ngawur. Ingat itu, Israel itu sudah seperti khotbah minggu yang lalu. Bagaimana Israel dihajar Tuhan habis-habisan. Dari hampir 3 juta orang ketika dia keluar dari tanah Mesir, ya, Laut Merah, sampai ke tanah Kanaan. Berapa yang selamat? 2. Enggak, bayangin. Yang lainnya 2.998.000 tuh 98 kemana? Nah mati, jadi di tanah. Ya, jadi harus kita mengikuti ya, belajar dari pengalaman sejarah. Itu salah satu sejarah ya, tapi juga itu kenyataan. Sejarah dan kenyataan, bukan sejarah seperti Kerajaan Sriwijaya berdiri tahun abad ke-6 ya, nanti dipimpin oleh Soekarno dan segala macam. Nah itu sejarah toh, pengaruh impactnya kan tidak terlalu banyak, betul nggak? Tapi kalau ini kan pengaruh kepada bukan jasmani saja, tapi rohani. Ini yang paling penting, pengaruh rohani kita. Nah Israel itu gambaran kita ini Israel rohani, bukan jasmani. Karena kita bukan keturunan Bapak Abraham ya. Tapi pola-pola karakter semua itu kita harus mengikuti kepada Yesus Kristus. Karena kita ini bukan lahirnya, sebenarnya ketika kita sudah terima Yesus, kita bukan lagi, makanya ada satu firman Tuhan bilang begini, kita ini adalah keturunan kita siapa? Dari Yesus Kristus. Karena ketika dia mati, kita mulai orang-orang percaya dimulai dari Yesus Kristus dan dia induk segala-galanya. Ya, jadi dibilang ada firman Tuhan mengatakan begini, Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir. Kalau Adam pertama kan bawa apa? Dosa, mewarisi dosa. Tapi kalau Adam terakhir membawa siapa? Keselamatan. Beda kan? Adam pertama ya mewarisi dosa, kesulitan hidup kita manusia akibatnya. Tapi Adam terakhir mewaris kita keselamatan dan kebahagiaan. Itulah sebenarnya Yesus Kristus harus lahir. Makanya dia Allah tetap harus lahir ya, supaya Yesus itu dinyatakan sebagai manusia sejati. Kalau dia tidak lahir, misalnya dia tiba-tiba berubah bentuk atau gimana kan, waduh, berarti kan tidak tergenapi nanti banyak hal, betul? Tapi dengan dia lahir, maka tergenapilah Yesus itu sebagai Adam yang terakhir. Dia memberikan keturunan rohani, bukan keturunan jasmani, ya supaya kita diselamatkan. Jadi banyak perkara rahasia-rahasia firman Allah itu luar biasa. Ya.
Jadi penghambat doa itu harus kita buang dulu ya. Penghambat apa? Doa. Kenapa doa kita seringkali terhambat, tidak dijawab Tuhan? Bagaimana kita berdoa? Kalau kita seringkali doa kita tuh jadi banyak sampai ke awan, ada istilahnya tuh doa itu apa? Ada penghambatnya dia, keloteng. Makanya doa kita jarang sampai ke tahta Allah, sampai di loteng, cuma doa ternyangkut di sini. Atau iblis tahu, wah diambil langsung doanya, batal. Dia itu gambaran animasinya. Ada orang berdoa, tiba-tiba iblis, wih di sana ada doa orangnya, cepat tangkap itu dia tutup. Jadi nggak pernah sampai. Kalau kita tahu bahwa di sini di atas, makin ke atas itu kan dikuasai oleh kuasa kegelapan, angkasa itu. Ya, sedangkan tahta Allah itu jauh di atas tinggi. Nah, jadi banyak hambatan-hambatan sehingga doa yang tidak punya power, doa yang tidak punya kuasa Tuhan tidak akan pernah sampai ke telinga Allah. Jadi doa kita banyak terhambat atau banyak dicuri oleh kuasa kegelapan. Nah, kalau kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16a, ya, Yakobus 5 ayat 16a, ini cukup populer, seharusnya apa ya? Yakobus 5 ayat yang ke 16a, apa itu Yakobus 5 ayat 16a? 16a. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya. Dan doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Kenapa doa kita nggak pernah dijawab? Karena kita tidak benar. Betul nggak? Bagaimana doa kita menjawab kalau kita ngawur? Ya. Makanya seringkali kan doa itu meminta, tolonglah laporkan kepada Pak Gembalanya, kepada pendetanya untuk itu. Karena Pak Pendetanya benar di hadapan Tuhan. Ada makna-makna tertentu yang harus kita semakin lagi dekat melekat kepada Tuhan. Ya. Tuhan harus kita hiduplah berkenan kepada Allah. Itu kuncinya. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Apa itu? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk apa? Menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus apa lagi? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Segala apa? Bukan. Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar segala apa? Dosamu. Ini kan betul. Ayat yang kedua Pak, kalau kita punya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi dosa itu penghambat dalam segala hal. Makanya silakan kalau mau gemar berbuat dosa, jangan harap Tuhan dengar doamu. Ya. Inilah banyak orang menyepelekan Allah itu Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dosa diajari itu sifat Allah. Tapi kita harus tahu pilihan Allah itu jangan dari satu sifat. Allah itu juga punya sifat tegas.
Allah itu punya sifat apa? Apa lagi? Dia apa? Hah? Marah, bisa. Jadi kalau cuma lihat Allah Maha Pengasih dan Penyayang, itu nanti aliran ini lagi apa ya? Hyper grace. Anugerah ditinggi-tinggikan. Kita bebas melakukan dosa, ngawur. Enak banget dong kalau gitu. Jadi pakai tamengnya aja anugerah itu. Ya, anugerah melebihi segala-galanya. Nggak bisa. Ya, itu salah. Ya, tetap hukum Tuhan tidak pernah kita remehkan. Ya. Grace tidak boleh dia meremehkan hukum Tuhan. Anugerah tidak bisa meremehkan hukum Tuhan. Itu yang benar, kebenaran firman Tuhan. Jadi dan dikit-dikit buat dosa, anugerah Tuhan nanti mengampuni gini-gini. Kita lakukan itu sebenarnya segitu. Ditendang Tuhan, main-main ke Tuhan. Sama aja kalau kita mempermainkan seorang raja, ngamuk dia lama-lama, tak percaya. Ya, jangan. Ya, Tuhan tidak mau dipermainkan. Siapa dia? Tuhan kan bilang sudah firman-Nya. Kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Hidup saya nak udel kita. Ya. Buat dosa, buat apa? Tuhan pengasih dan penyayang. Katamu buat dosa disikat Tuhan loh, seperti bangsa Israel. Makanya saya senang perjanjian lama baru itu bagus sekali. Perjanjian lama itu kan luar biasa. Bapak bertindak tegas dia sama anak-anak, nggak ada kompromi. Makanya Israel itu dipikir-pikir 3 juta orang yang cuma selamat 2 orang, yang lainnya binasa di padang gurun karena hidup mereka seenak-enaknya. Gue nggak suka itu, ya. Jadi jangan. Bahkan Yesus saja ketika orang Farisi mau memuji Yesus, caranya bagaimana dengan Rasul Paulus bilang ini, seperti yang bilang Rasul Paulus itu 10 hukum Taurat. Apa itu jawab Tuhan Yesus? Menghapus? Tapi diapain? Hah? Digenapi atau disempurnakan? Nah, disempurnakan loh. Bukan digenapi, sudah sempurna, genap. Lupa disempurnakan, dipegang teguh, disempurnakan. Misalnya kalau sekarang ini Bapak Jokowi sudah bangun bagus, nah nanti penerusnya asal usaha disempurnakan, dipermaju lagi, ya. Karena itu proses panjang, ya. Nah begitu, jadi disempurnakan, ya, disempurnakan. Allah mau kita supaya hukum Taurat itu tetap dipegang teguh. Ya, cuma kita sempurnakan. Contoh begini, sebenarnya makanya Tuhan sampai bilang, kalau kita baca dalam Matius pasal yang kita baca saja, Matius pasal yang ke-22, Matius pasal 22 ayat 37, 39 dibacakan ya. Matius pasal 22 ayat 40 sampai 40. Hukum yang terutama, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kenapa hukum daripada mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya? Tahu kunci utamanya kenapa? Kalau kita renungkan, ya, kalau hikmat daripada Allah tidak susah. Contoh begini, misalnya, ketika ya kita bekerja atau apa gimana lah, ya misalnya dengan raja, dengan siapapun, ketika kita
mengasihi, ya mengasihi misalnya bos kita atau siapa, pasti kita bekerja itu nggak terpaksa, betul nggak? Walaupun ada aturan ini dan itu, pasti kita tidak akan langgar, betul? Sudah pasti, karena kita apa? Dasarnya mengasihi, maka kita tidak akan langgar. Tahu maknanya? Tahu maksudnya? Tapi karena kita tidak mengasihi, kita langgar banyak hal. Nah, kuncinya maka Yesus tuh kalau saya sebut maha jenius. Memang Allah benar-benar maha jenius Allah itu. Cuma satu aja, kasihilah Tuhan Allahmu. Ketika kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, kekuatan kita, otomatis untuk kita tidak akan pernah mau menyentuh area hukum Taurat. Sudah pasti tidak akan mungkin kita lakukan. Karena apa? Kita sayang, kita mengasihi. Paham? Tapi ketika kita tidak mengasihi, banyak kita langgar. Jadi pelanggaran itu karena jangan, akhirnya itu karena terpaksa, bukan karena dengan sukarela. Terpaksa, bukan karena sukarela. Paham? Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan terpaksa, wah gawat. Itu kuncinya. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap roh, jiwa, tubuh, hati, dan pikiran seluruh hidupnya, dia dengan sukarela. Sudah pasti dia menjauhi sifat perbuatan tingkah laku seperti hukum Taurat itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Nggak akan sentuh, ngapain? Saya menyakiti Tuhan Allah saya, nggak mau. Jangan menginginkan orang dan segala macam. Tidak akan kita sentuh, ya, yakinlah. Karena apa? Kita tidak akan mau menyakiti orang yang kita kasih. Makanya Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Ketika kita sudah mengasihi Tuhan Allah, tidak akan kita lakukan seperti itu, seperti hukum Taurat itu. Ya. Alergi rasanya kalau kita mau melakukan itu. Rasanya kita nggak sanggup. Karena apa? Kita sudah sangat mengasihi Tuhan Allah kita. Tidak akan pernah kita perbuat. Tapi ketika kita belum mengasihi Allah dengan benar, nah inilah jatuh bangun dosa. Karena apa? Belum mengasihi. Jadi kalau kita belum mengasihi Allah, jatuh bangun dosa terus dah, yakinlah. Tapi ketika kita sudah mengasihi Allah, tidak akan jatuh bangun. Kenapa? Kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap roh kita, jiwa, hati, dan pikiran hidup kita. Jadi untuk berbuat dosa itu, tidak ada, ngapain? Tidak ada manfaatnya kok. Nanti orang yang saya kasih itu akan tersinggung. Nah, jadi coba tanam ke dalam mindset kita, ke dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita sudah mengasihi Allah dan menempatkan Yesus dalam hati dan pikiran kita, jangan sekali-sekali engkau sakiti dia yang ada dalam hati dan pikiranmu. Itu baru namanya mengasihi. Kalau kita sudah sampai ke taraf ke sana, itu kita sudah namanya sempurna. Ya, karena apa? Orang yang definisi sempurna itu meletakkan Tuhan di hati kita nomor satu. Banyak kita ngomong gampang, aku mau ngasih Tuhan nomor 1 sampai 1 juta, selebihnya baru istri, anak, dan segala macam. Ngomong kosong. Tapi dengan selalu perbuatan sehari-hari menyakiti hati Tuhan. Bagaimana ini mengasihi? Atau pura-pura kasih? Ya. Jadi belajar, ya. Kita tuh mengasihi Tuhan itu dengan benar, dengan masa kalau kita, bagaimana sih kalau kita mengasihi seseorang? Ya kita jangan langgar lah. Ya. Misal contoh, saya mengasihi istri saya tidak pernah berzina loh. Ayo, hidup saya benar, tidak pernah saya berbuat zina. Ayo kita taruhan, Tuhan jadi saksi. Kalau saya berzina, itu namanya saya mengasihi, baru benar.
Tapi kalau manusia berzina ngawur, itu namanya itu. Ya. Ini satu kebenaran saya ajar. Karena kita ini banyak ngomong kosong. Mau hamba Tuhan, mau siapapun. Ngajar kebenaran, tapi hidup ngawur-ngawur. Berzina tuh, apalan tak karuan. Itu mengasihi Allah. Menyakiti hati Allah. Ya. Jadi kalau kita hidup benar, kita mengasihi Allah, kita tidak akan lakukan yang aneh-aneh. Itu kuncinya, Bapak Ibu. Ya. Saya tegaskan ini apa? Supaya kita punya hati dan pikiran sama Allah itu 100% benar. Itu yang definisi daripada mengasihi. Jadi kita jangan aneh-aneh lah, mulai bertobatlah yang sudah hidupmu yang kotor, yang tidak berkenan, berubah mulai detik ini supaya engkau diberkati Tuhan, rohani dan jasmani, supaya engkau berkenan kepada Tuhan. Ya, berubah. Jadi ketika kita sudah berani mengatakan Tuhan aku mengasihimu, harus kasih yang sejati, ya, kasih yang murni, kasih yang sempurna kepada Allah. Bagaimana Allah mengasihi kita? Tanpa pamrih Dia mengasihi kita. Walaupun manusia seringkali ya pasti ada saja kadang-kadang dosa-dosa yang tidak fatal kita lakukan, diampuni oleh Tuhan. Karena Dia sangat mengasihi. Betul nggak? Ini bisa saya cerminkan ketika saya sayang misalnya sama cucu saya ini. Kalau dia salah-salah sedikit ya saya tak tidak ada lah, itu biasa aja kok. Tapi tetap saya harus tegasin. Karena saking sayangnya. Nah sama, Allah itu semua punya sifat begitu juga. Ketika Dia sayang sama manusia, bahkan Dia rela mati di kayu salib. Nggak hitung-hitungan. Menyerahkan seluruh hidupnya di kayu salib. Sampai nggak tahan lagi, Dia bilang, Eli, Eli, lama sabaqtani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Coba Dia mau berpisah dulu sama bapaknya, keilahiannya untuk sekian beberapa saat. Kenapa? Dia mencintai manusia. Tapi sebaliknya kita, apa yang kita sudah lakukan terhadap Yesus kita ini, yang sudah mati bagi kita dengan maha sempurna, mengasihi kita, nyakitin aja hidup kita sama Tuhan. Oke lah, kita tidak membunuh, tidak berzina, katakanlah, tidak ini. Tapi pikiran kita selalu pikiran kotor. Nanti kita akan musuh. Hamba Tuhan dijelekkan, diinikan, aduh, malah petaka Bapak Ibu. Ya. Sama jemaat saya selalu berdoa, Tuhan berkati mereka. Ngomongin lagi, aduh, apa jadinya? Jangan berani-berani sama hamba Tuhan yang hidup benar, berkenan kepada Allah. Habis kalian nanti, habis Bapak Ibu, siapapun yang mendengar ini. Ya. Jangan karena Allah itu mau pengasih dan penyayang. Hati-hati, kita jangan berkedok pakai kunci-kunci gitu sampai dengan hamba Tuhan. Jangan sentuh hamba Tuhan. Orang yang diurap itu ya orang yang bagaimana dulu. Kan sekarang banyak hamba Tuhan. Ketika disentuh, dia pakai ayat kunci ini kan, jadi orang nggak jadi. Betul? Pembelaan diri untuk disebut tadi. Tulis apa? Dalam Mazmur 105:15. Jangan apa? Mengusik orang-orang yang jangan apa? Berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Betul. Tapi jangan jadikan kedok. Pembelaan diri itu berlaku bagi hamba-hamba Tuhan yang benar. Baru berlaku ayat itu tepat dan sesuai. Tapi kalau ngawur hidup kita gimana? Ya, belajar. Kita tuh belajar, ya. Masa kita mau berubah-berubah sih? Aku mengasihimu Tuhan dengan segenap apa. Kita mungkin nangis kadang-kadang sampai nyanyikan lagu itu. Tapi sudah itu ya. Gimana? Belajarlah kalau kita mau bertumbuh dengan benar. Ketika kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan, meletakkan Yesus di hati dan pikiran kita,
kita harus berubah total sebenarnya. Akan terlihat dari sifat karakter kita, akan terlihat dari kehidupan kita. Tidak bisa dibohongi, tidak bisa bermuka dua dan segala macam. Kalau saya tegas-tegasan orangnya, sama istri pun saya tegas-tegasan. Saya bilang, saya tidak mau munafik. Kalau saya tidak suka, saya tegur, tek. Lebih baik begitu. Dan saya tidak akan pernah cerita-cerita sini orang yang brengsek dan gini, enggak. Hajar aja langsung. Itu sifat karakter saya. Seperti Kristus, ya seperti Bapa begitu. Ketika dia dipermainkan terus dia tegas sama anaknya, tak pandang bulu. Ya. Itu saya takut ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, pembelaan Tuhan itu maha luar biasa. Rohani dan jasmani. Jadi belajarlah. Supaya doa kita, kuasa doa itu ada seperti dalam Yakobus 5 ayat 16 itu tadi terjadi. Doa orang benar sangat besar kuasanya karena apa? Dia punya hubungan pribadi sama Tuhan luar biasa. Elia itu bagaimana? Setiap kali dia doa, enggak hujan, dia lari sampai 7 kali. Akhirnya dari awan kecil setitik lama-lama jadi hujan lebat. Terjadi, betul? 3,5 tahun dia doa, jangan hujan, enggak hujan. Banyak mujizat-mujizat yang luar biasa dia perbuat. Oleh karena siapa? Elia itu siapa? Ya sama dengan kita, sama-sama makan kok. Tapi karena dia mengasihi Tuhan Allah itu luar biasa, sehingga dia tidak mau lakukan yang aneh-aneh. Saking cintanya sama Tuhan itu luar biasa. Nah itu kalau saya perhatikan itu sebenarnya ya. Coba perhatikan bapak-bapak orang percaya hidup mereka. Sebenarnya seperti apa yang Yesus katakan sebenarnya kuncinya itu mengasihi Tuhan Allah. Perhatikan coba Abraham, karena dia mengasihi Allah Bapa, mengasihi Tuhan Allah, betul? Kalau tidak mengasihi, ngapain dia ngikut Abraham keluar dari kulkas dia? Keluar. Kamu pergi ke Mesir? Ya Tuhan, tidak banyak yang pernah. Tuhan di sana kan tidak ngawur-ngawur orangnya, udah jalan aja. Abraham, persembahkan anakmu Ishak, sudah 14 tahun, aduh, dilahirkan umur 100 tahun, terus langsung mau disembelih. Kalau dipikir-pikir, coba kalau dia itu kan, dia pasti kan ada semacam apa ya, keluh kesah, atau dia mungkin tapi tidak pernah Abraham keluar kata-kata sedikit pun, bahkan sama istri pun dia diam. Ishak, dia ceritakan sama istri, nanti saya besok bawa Ishak yang anakmu ke pegunungan untuk korban. Ibunya mungkin kaget, loh biasa korban kan bawa ini dong, kambing domba. Kok nggak bawa apa-apa? Nggak ada apa-apa, pokoknya kami berdua mau pergi aja, cuma sedikit makanan, minuman, bawa itu. Nggak perlu ngeluh Abraham. Karena apa? Abraham mengasihi Allah, itu kuncinya sebenarnya itu. Abraham mengasihi Allah seperti Yesus katakan. Makanya dia taat, setia. Ketika kita bisa mengasihi Allah seperti yang Yesus katakan, dengan segenap jiwa kita, hati kita, pikiran kita, hidup kita, kekuatan kita, pasti kita menjadi orang-orang yang setia, taat, dan benar di hadapan Tuhan. Punya power udah pasti, tidak usah diminta, pasti Tuhan kasih kok. Itu kan gratis, betul nggak? Mukjizat segala macam itu cuma hanya sebagai apa ya, ibaratnya itu pernik kerohanian gratis, ya, bukannya spesial, gratis kok Tuhan kasih. Karunia rohani itu sebagai pelengkap kita pelayanan Allah dengan segenap itu, dengan senang hati ya, ambil anakku yang mana kau pilih. Makanya belajar kasih Tuhan Allahmu dengan segenap rohmu, jiwamu, hati dan pikiranmu. Tempatkan jadi hatimu, di pikiranmu, dalam hidupmu. Ketika engkau sudah sampai ke sana, luar biasa kasih Allah itu. Ya. Kita tidak akan pernah
mengecewakan orang yang kita kasihi. Kita gak akan pernah mengecewakan, apalagi kepada Allah yang kita kasihi. Kenapa rasul-rasul sampai akhir hidupnya cara mati mereka sangat tidak menyenangkan secara manusia? Kalau kita baca martir-martir terutama rasul-rasul, karena apa? Mereka sangat mengasihi Allah lebih daripada tubuh mereka. Tapi di balik semua itu Allah memberikan hadiah upah yang maha luar biasa dalam kerajaan surga. Ya, kembali lagi upah. Ketika kita mengasihi Allah dengan segenap roh kita, jiwa kita, hati dan pikiran kita, maka Tuhan memberikan upah yang luar biasa. Upah menentukan tingkatan dalam kerajaan surga. Kan sudah saya kasih 7-8 ayat sebelum-sebelumnya. Jadi orang-orang yang mengasihi Allah adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang benar, orang-orang kudus, orang-orang yang Allah sendiri. Karena mereka sudah mempersembahkan roh mereka, jiwa mereka, hati dan pikiran, bahkan hidup mereka kepada Allah. Karena apa? Mereka mengasihi Allah. Makanya ketika nanti Yesus datang kedua kali dalam pesta perjamuan kawinan domba Allah, Tuhan panggil dulu yang orang-orang mengasihi Allah, yang bahkan mati pun bangkit. Kamu tunggu aku di awan-awan. Orang yang masih hidup, ayo, dipanggil semua. Makanya mereka berubah sekejap, namanya peristiwa Rejang. Kenapa? Mereka mengasihi, otomatis Allah tahu di hati mereka. Allah ingat terus sama mereka, jadi Allah tidak mau jauh sama orang-orang yang mengasihi Allah. Mereka utama. Bahkan orang-orang yang boleh dikatakan maha sempurna mengasihi Allah, mereka sudah ada duduk di kursi kerajaan Allah. 24 tua-tua itu tempat mereka. Karena apa? Mereka mengasihi Allah dengan maha sempurna, dengan segenap roh mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap hati dan pikiran mereka, dengan segenap budi dan kekuatan mereka. Kita ini bagaimana? Sama Allah. Kita seringkali tidak mengasihi Allah dengan benar, ya. Makanya mulai sekarang berubahlah. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang terutama. Baru kita bisa mengasihi manusia. Tidak mungkin mengasihi manusia dulu kalau tidak mengasihi Allah. Itu kasih munafik. Tahu kasih munafik? Pura-pura. Karena kasih ada kepentingan, biasa begitu. Tapi ketika kita mengasihi Allah dengan sempurna nomor 1, otomatis kita mengasihi manusia. Tidak usah lagi, pasti otomatis kok. Tidak mungkin. Jadi belajar, jalankan hukum yang terutama Yesus. Tidak sulit, kasihlah Tuhan Allah. Ya, dengan segenap rohmu, ya, jiwamu, bahkan hatimu, tambah lagi pikiranmu, ya, seluruh hidup, kekuatanmu. Engkau akan luar biasa di mata Tuhan. Ya, tidak usah takut. Kapan kalau manusia nanti kiamat datang, datang aja, tidak apa-apa kok. Orang yang dikasih Allah sudah tempat istimewa kok mereka. Paling nanti Kristus datang mereka hilang, karena mereka dalam peristiwa pengangkatan. Ya, tempat juga dikasihkan Yerusalem baru. Jadi betapa luar biasa kita belajar, apalagi hidup di dunia sekarang ini, untuk memiliki kasih, mengasihi Allah itu tidak gampang. Ya. Tapi kita melawan arus apa boleh buat? Kita kasih Tuhan Allah dengan segenap roh kita, tambah lagi, ya, hati dan pikiran, jiwa, seluruhnya kepada Allah, maka engkau akan luar biasa di mata Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan hari ini tentang hukum yang terutama,
harus kita miliki, kita jalankan, kita patuhi apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan. Dan Tuhan memberkati.